ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang kisah Rasulullah dari lahir hingga berada di perawatan dari Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya, yang berasal dari Bani Sa'ad. Nabi Muhammad lahir tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal tahun peristiwa gajah. Ada pendapat bahwa beliau lahir di tanggal 9 itu menurut dari buku Sirah Nabawiyah, yaitu berdasarkan perhitungan dari Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan peneliti astronomi Muhammad Basyar. Tapi yang masyhur di Indonesia, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau lahir di tengah Bani Hashim, di tengah keluarga yang sangat terhormat di kalangan Mekah, dari seorang wanita bernama Aminah. Setelah beliau lahir, beliau tidak lantas disusui oleh Aminah selama 2 tahun, melainkan dicarikan orang dari luar daerah untuk menyusui beliau, karena itu merupakan budaya dari Arab zaman itu. Jadi, di daerah-daerah yang maju, itu mencari wanita dari daerah luar untuk menyusui anak mereka, demi menjaga agar anak mereka tumbuh dengan sehat dan mampu berbicara Arab dengan sempurna. Nah, saat itu ada satu rombongan dari Bani Sa'ad, yaitu merupakan rombongan dari Halimah As-Sa'diyah. Rombongan itu datang karena terjadi paceklik di daerah mereka, datang ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui. Saat Halimah As-Sa'diyah datang bersama suaminya dan juga anaknya yang masih bayi. Dia waktu itu, anaknya tidak pernah berhenti menangis di perjalanan karena kelaparan. Halimah As-Sa'diyah memiliki kelenjar susu yang sangat sedikit, jadinya bayinya menjadi kelaparan. Mereka mengendarai keledai putih. Keledai itu tuh putih, betina, dan sudah nggak kuat lagi karena udah dibawa jalan selama itu. Terus ada satu unta betina, dia sudah tua, jadi nggak bisa lagi memproduksi susu. Mereka datang bareng-bareng sama satu rombongan gitu. Datang ke Mekah, mereka nyari-nyari bayi. Terus mereka ditawari bayi Rasulullah. Mereka ditawari ini Rasulullah yang masih bayi. Satu rombongan itu menolak Rasulullah. Alasannya sangat manusiawi sebenarnya, karena mereka datang ke Mekah menghindari paceklik yang terjadi di daerah mereka demi mendapatkan imbalan yang banyak dari ayah si bayi. Dan saat itu Rasulullah sudah yatim. Dalam keadaan yatim tersebut, mereka tidak bisa menjamin orang-orang yang mencari anak ini tuh kayak tidak percaya apakah kita bisa mendapatkan imbalan yang setimpal atas ini. Jadi mereka semua menolak Rasulullah. Mereka kembali berkeliling kota Mekah. Setelah semua wanita di rombongan Halimah As-Sa'diyah ini mendapatkan bayi, hanya Halimah As-Sa'diyah yang belum mendapatkan bayi waktu itu. Belum ada bayi untuk disusui. Jadi Halimah As-Sa'diyah berkata kepada suaminya, dia ingin mengambil bayi yatim tersebut. Nah, As-Sa'diyah segan untuk kembali ke rombongannya tadi, kembali ke daerahnya tadi, tanpa membawa bayi satupun. Karena bagaimanapun, mereka sudah menjalani perjalanan yang panjang. Tidak mungkin mereka kembali dengan tangan kosong. Jadi, Halimah kembali kepada Sayyidah Aminah meminta bayi tersebut. Ketika Rasulullah mulai disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, keajaiban muncul. Air susu Halimah As-Sa'diyah yang awalnya sedikit, bahkan bayinya pun kurang hingga kelaparan, menjadi sangat deras dan juga mampu membuat Rasulullah dan anaknya sendiri kenyang hingga tertidur pulas. Jadi mereka bisa beristirahat. Tidak hanya itu, ketika mereka kembali ke unta mereka dan keledai mereka, unta itu sudah kembali segar, bahkan bisa menghasilkan susu. Unta itu awalnya adalah unta tua yang bahkan tidak bisa menghasilkan susu. Di perjalanan pulang, ketika waktu berangkat, unta tersebut terseok-seok karena kelelahan. Tiba-tiba unta itu menjadi segar dan menjadi perkasa lagi. Bisa mengangkat barang sebanyak itu yang dibawa dari Mekah. Bahkan teman satu rombongannya ada yang menegur, apakah benar itu adalah unta yang kemarin kamu bawa ke Mekah? Dan dia dengan yakin menjawab, ya, ini adalah unta yang sama. Ketika mereka sampai di
tempat mereka tinggal di Bani Sa'ad. Alangkah terkejutnya dia, domba-domba gembala mereka kembali ke rumah dengan keadaan kenyang dan menghasilkan susu yang banyak. Susu itu pun bisa diperah dan mereka minum bersama. Berbeda dengan tetangga-tetangga mereka, rombongan mereka yang lain, yang gembalanya datang dalam keadaan kelaparan, bahkan tidak bisa diperah susunya sama sekali. Dengan itu, Halimah As-Sa'diyah merasakan keberkahan dari membawa Nabi Muhammad SAW bersamanya. Setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuatnya merasa sangat yakin, oh ini bukan anak yang biasa saja gitu. Jadi dia memang datang memberikan keberkahan kepada keluarga dari Halimah As-Sa'diyah. Bahkan sebelum umur 2 tahun, Rasulullah SAW tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Halimah As-Sa'diyah sudah merasa resah karena penyusuan itu kan jangka waktunya kan 2 tahun. Nah, Rasulullah ini sudah mau menginjak 2 tahun. Bagaimana nanti kalau Rasulullah kembali lagi ke Sayyidah Aminah? Hilang dong keberkahan yang tadi didapatkan sama dia. Lalu beliau datang kepada Sayyidah Aminah, meyakinkan Sayyidah Aminah kalau dia ingin merawat lagi bayi tersebut, anak yang sudah mau menginjak 2 tahun tersebut. Dalam asuhannya lagi Rasulullah, karena Sayyidah Aminah menyetujui hal tersebut, Rasulullah kembali diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Demikianlah kisah tentang penyusuan Halimah As-Sa'diyah terhadap Rasulullah yang menghadirkan berkah. Tidak hanya saat menjadi Rasul, Rasulullah sudah memberikan banyak orang manfaat ketika beliau masih bayi, bahkan saat belum mengerti apapun. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.